Keropak adalah dokumen tertulis yang diyakini tulisan tangan Maulana Malik Ibrahim. Dokumen itu tertuang di daun lontar ukuran 40 x 3,4 cm sebanyak 23 lembar. Dokumen dalam bahasa Sanskerta memberi wejangan tentang 4 hal pada awal tulisan, di antaranya yang tertuang dalam video ini. Di halaman akhir tertulis keinginannya agar syiar Islam dilakukan lebih terbuka dan terang-terangan. Amanat ini juga diyakini wejangan Maulana Malik Ibrahim untuk generasi wali berikutnya. Bagaimana seorang pendatang yang asing kan gitu bisa mewarnai orang Jawa yang ketika itu animisme Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim disebut juga Syekh Maghribi atau juga Maghdum Ibrahim As-Samarkand. Terdapat beberapa versi mengenai silsilah Maulana Malik Ibrahim. Ia pada umumnya dianggap merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur keturunan Husain bin Ali. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko di Afrika Utara. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya dengan nama Maghdum Ibrahim As-Samarkand, yang mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia memperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Dalam keterangannya pada buku The History of Java, Raffles menyatakan bahwa menurut penuturan para penulis lokal, Maulana Ibrahim seorang pandita terkenal berasal dari Arabia, keturunan dari Zainal Abidin dan sepupu Raja Cermen, telah menetap bersama para Mahomedans lainnya di desa Leran di Janggala. Menurut legenda rakyat, dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq disebutkan sebagai anak dari Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Maulana Ishaq disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishaq mengislamkan Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejak menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun demikian, kemungkinan pendapat yang terkuat adalah berdasarkan pembacaan G.P. Muhammad atas baris kelima tulisan pada prasasti makamnya di Desa Gapura Wetan, Kabupaten Gresik, yang mengindikasikan bahwa ia berasal dari Kasahan, suatu tempat di Iran sekarang. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ternyata beliau melakukan langkah pendekatan yang sangat apik. Ya. Pengalaman pendekatan beliau yang beliau lakukan di Gujarat, yang Gujarat India juga, antum tahu sendiri bagaimana kondisi kulturnya. Kemudian juga di Fatani dan juga di tempat-tempat lain
termasuk Campa, Melayu, Aceh, itu makin matang beliau ketika di Jawa. Contoh pendekatan yang beliau lakukan adalah membuka tempat pengobatan dan ruqyah. Itu kan gitu. Itu kan buat orang kalangan awam itu menarik. Di sini diperkenankan cara pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bekam atau hijamah, dan cara membersihkan gigi dengan siwak. Pengalaman di Campa melahirkan pengetahuan yang besar tentang pengobatan tradisional bersumber dari tanaman herbal yang kemudian disebut jamu. Pengobatan dengan cara disentuh dan bisa dirasakan langsung adalah teknik termaju di masa itu. Dalam hal berpakaian, Maulana Malik Ibrahim membawa ijar atau ma'awis atau yang kemudian disebut sarung. Untuk baju, pakaian yang terbaik kala itu adalah pakaian yang dibawa para saudagar Cina yang kemudian disebut baju koko. Kedua pasang baju itulah yang pada awalnya sebagai identitas Islam yang dipergunakan hingga saat ini. Yang paling menonjol adalah memperkenalkan cara-cara baru bercocok tanam. Dibangunlah saluran irigasi yang mampu mengalirkan air di tempat berlebih dan yang tempat kekurangan air. Dikisahkan ketika kemarau sangat panjang, situasi kehidupan masyarakat kritis pangan. Hanya pada Maulana Malik Ibrahim harapan itu ditautkan. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajak mereka istisqa. Ya, diajak sholat juga, tinggal nonton. Mereka kan belum bisa sholat. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengangkat tangan tinggi untuk berdoa istisqa. Katanya orang Jawa, Masya Allah, ini Mbah Wali, langit ditunjuk aja langsung hujan turun. Nah, gitu. Dengan sendirinya, Maulana Malik Ibrahim menjadi tokoh sentral dari seluruh lapisan masyarakat. Ajaran yang dia bawa dengan menghadapi realitas masyarakat yang dia dakwahi, kan gitu. Makanya di sini dibutuhkan al-hujjatul balighah, kan gitu, hujjah yang balighah. Kemudian al-akhlaqus samiyah, akhlak yang tinggi. Terus kemudian al-asalib al-samihah, yang uslub yang fleksibel, kan gitu. Al-asalib as-samihah. Islam pada masa itu berkembang menjadi keyakinan yang dicari. Berdasarkan artefak nisan, tersebutlah salah satu murid, yaitu Raden Putro Komring, atau yang sekarang kita kenal dari daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Komplek makam lainnya bergaya Jawa kuno dan tungkup arsitektur Cina, menegaskan tempat tersebut adalah pesantren pertama, sekaligus titik kumpul kaum muslimin Nusantara dan mancanegara.
Dan yang tidak kalah pentingnya juga, beliau ini adalah orang diplomatik yang hubungan dengan Raja-Raja Campa, dan ternyata Masya Allah ini kenapa Raja Campa itu dalam cerita sampai datang ke Mojopahit. Kerajaan Mojopahit, pejabat Mojopahit, Raja-Raja Mojopahit itu sudah lama mengikat hubungan dengan Campa dan Malaka demi perdagangan. Gitu kan gitu. Makanya kalau kita lihat ada beberapa makam kaum muslimin yang itu adalah pejabat kerajaan Mojopahit. Di Trawulan. Trawulan. Setelah menetap dan membangun pondokan tempat belajar Islam pertama di Jawa tahun 1419 atau bertepatan dengan hari Selasa 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah, beliau wafat. Makamnya di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Batu nisannya itu ditulis, guru para pangeran, sandaran para sultan dan menteri, siraman bagi fakir miskin, dan simbol cemerlangnya Islam. Semoga mati syahid, wafat tahun 882 Hijriah atau 1419 Hijriah ini Masehi. Nah, jadi tulisan itu adalah tulisan kenangan, dan itu yakin bukan ditulis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Demikian biografi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.